Halo teman-teman semua, saya Justin Stewart Leonardo dan di video kali ini kita akan membahas materi dinamika rotasi fisika kelas 11. Sebelumnya kita telah membahas hubungan antara gerak rotasi dan translasi. Kali ini kita akan bahas konsep torsi dan momen gaya. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita akan bahas dulu konsep dari torsi atau momen gaya. Apa itu torsi? Torsi itu merupakan ukuran keefektifan sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu titik poros tertentu. Nanti dalam perhitungan torsi, kalian akan mengenal yang namanya lengan momen. Lengan momen itu merupakan panjang garis yang ditarik dari titik poros rotasi sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Ketika sebuah batang yang memiliki poros di ujung kiri, jadi misalnya ini dipaku di ujung kiri ya, dan dikenai gaya sebesar F yang membentuk sudut theta di ujung lainnya, di sini. Maka kalau kita teruskan F-nya itu akan membentuk garis putus-putus, ini yang disebut dengan garis kerja gaya. Dan R tegak lurus ini merupakan lengan momen yang ditarik dari titik poros rotasi sampai memotong si garis kerja gayanya. Nah, dari sini kita bisa merumuskan torsi secara matematis. Secara matematis, perumusan torsi atau momen gaya itu didefinisikan dengan sigma tau atau tau di sini ya sama dengan gaya dikali R yang tegak lurus. Untuk menghitung R yang tegak lurusnya dari sini tinggal kita lihat saja segitiga yang ini. Maka R tegak lurusnya ini sama dengan R sin theta. Sehingga torsi sama dengan F kali R sin theta. Di mana F-nya itu merupakan gaya yang bekerja, satuannya Newton. R tegak lurus itu lengan momen yang tegak lurus dengan poros, satuannya meter. Kalau R itu jarak gaya ke poros, satuannya meter. Theta itu merupakan sudut antara gaya dan panjang batangnya di sini. Sementara tau ini sama dengan torsi atau momen gaya yang punya satuan Newton meter. Perjanjian tanda untuk torsi. Torsi akan bertanda positif jika arah putarannya itu berlawanan jarum jam. Kemudian, torsi akan bernilai negatif jika arah putarannya itu searah jarum jam. Sebenarnya kita boleh aja kalau menentukan tanda negatif jika arah putarannya berlawanan jarum jam dan tanda positif jika arah putarannya searah jarum jam, asalkan konsisten ya. Setiap gaya yang menghasilkan putaran searah jarum jam, kita harus kasih tanda yang sama. Demikian pula untuk tanda yang berlawanan jarum jam. Kemudian hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut. Ini telah kita ulas sebelumnya, di mana momen gaya itu dapat menimbulkan percepatan sudut yang besarnya alfa, sehingga secara matematis kita dapat tuliskan torsi sama dengan I kali alfa. Gitu. Jadi selain torsi itu sama dengan F kali R yang tegak lurus, torsi itu sama dengan I kali alfa atau momen inersia kali percepatan sudutnya. Selanjutnya di sini berbagai kemungkinan torsi ya. Torsi yang bekerja pada benda tegar itu kalau kita lihat bisa jadi kemungkinannya seperti pada gambar-gambar berikut ini. Seperti gambar yang A, kalau kita lihat gayanya ke sini dan lengan momennya ini yang tegak lurus dengan gaya. Berarti untuk torsinya tinggal F kali R saja. Dan ini akan mengakibatkan putaran yang arahnya berlawanan jarum jam. Coba kalian lihat aja kalau misalnya punya batang yang posisinya seperti ini terus kita tekan, tentu batangnya kan akan muter berlawanan jarum jam. Kemudian yang ini juga sama, yang B ya. Kalau kita tekan batangnya di sini, akan menghasilkan torsi yang arahnya berlawanan jarum jam juga. Di titik C juga sama. Nah, kalau kalian lihat di sini pergeseran dari gaya yang semakin lama semakin mendekati poros akan mengakibatkan nilai torsi juga yang berubah. Untuk gambar A, B, dan C, itu gaya punya lengan momen yang arahnya tegak lurus. Tapi semakin lama si gayanya itu semakin dekat ke poros. Artinya torsi yang dihasilkan nanti akan semakin kecil. Kemudian untuk gambar yang D. Ketika kita menekan batang ini dari arah yang berlawanan dari atas. Nah, gaya ini akan menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Sehingga torsinya kita beri nilai negatif. Kalau misalnya kita berikan gaya yang arahnya horizontal ke sebelah kiri, kalau kita tarik garis kerja gayanya, maka ini lengan momennya yaitu adalah R sin theta. Dan gaya ini juga akan memutar batang ini berlawanan jarum jam.
Sehingga F-nya di sini bertanda positif. Dan untuk gambar yang F, apabila di sini gaya yang bekerja itu sejajar dengan poros. Coba bayangkan kalau kita punya batang, terus kita tarik batangnya seperti ini. Tentu tidak akan muter kan batangnya, karena tidak ada lengan momennya. Sehingga torsi yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja sejajar ini adalah 0. Kemudian untuk torsi total akibat lebih dari satu gaya. Misalnya pada satu benda tegar itu bekerja banyak gaya. Seperti gambar berikut. Di batang AO ini bekerja gaya F1, F2, F3, dan F4. Maka untuk torsi totalnya itu tinggal kita hitung dengan penjumlahan dari torsi masing-masing gaya, yaitu gaya yang punya lengan momen yang tentunya akan menyumbang torsi tergantung berapa banyak gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau di sini ada 4 gaya, maka torsi totalnya tentu ada 4 buah ya. Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk video mengenai torsi dan momen gaya kali ini. Kemudian kalian juga bisa saksikan contoh-contoh soal terkait torsi dan momen gaya di link playlist Dinamika Rotasi Fisika kelas 11 yang saya taruh di deskripsi. Kemudian jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.